Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok di hari terakhir perdagangan, dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan ke-8 Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 6.586 dan transaksi sampai saat ini ada di 10,6 triliun, dan asing hari ini lagi-lagi net buy senilai 233 miliar. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal seperti yang saya bilang kemarin ya, kemungkinan 0,5 sampai 0,75% aja kenaikannya, dan terlihat juga IHSG hari ini membuat gap dan potensi besar besok bisa ditutup. Jadi ya yang penting kalau Bapak Ibu sudah profit ya jaga profitnya. Kalau profitnya masih tipis 2-3%, mending profit taking dulu daripada dibawa ke bawah dan bisa aja malah minus. Jadi seperti itu ya. Dan juga besok hari Jumat biasanya ada profit taking, dan ini gap ini potensi ditutup karena IHSG ini kan lagi konsolidasi, belum lanjut uptrend. Apakah dia bisa langsung naik? Ya mungkin aja, tapi peluangnya menurut saya ada besok itu malah menutup gap koreksi. Jadi seperti itu. Untuk IHSG juga sudah 2 hari candle hijau ya. Tapi namanya market ya, apapun bisa terjadi. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama ada Medco yang hari ini ditutup menguat tipis 1,8% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco itu mantul dari 540, dan juga Medco akhirnya ya mampu tutup di atas 550 yang berapa kali diuji ya. Di tanggal 2 November dia uji gagal bertahan. Di tanggal mungkin akan ada koreksi lagi, ternyata dia mantul. Apakah ini aman? Belum pasti, tapi ya kemungkinan tetap ya area swing low-nya itu positif, kemungkinan besar di area 520 paling mentok kalaupun IHSG turun dan mantul ya. Jadi ini bisa dikatakan nah ini area swing low-nya. Jadi dengan skenario seperti ini dia akan melanjutkan kenaikan. Atau besok dia koreksi lagi ya, harusnya ya dia nggak turun lebih dari 520. Ini mentok aja 520 untuk Medco, tapi karena hari ini membentuk candle morning star, di tengahnya ini doji ya, besok lanjut. Tapi dengan kondisi IHSG yang tadi membuat gap ya, bisa kenaikannya terbatas, dan bisa aja Medco besok ditutup merah tipis, tetap mungkin di atas 560. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini ditutup menguat 1,97% ke harga 310. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga ini ada indikasi membentuk pola inverted head on shoulder atau cup and handle, tapi yang lebih kelihatan ya inverted head and shoulder karena ini sama ya area shouldernya ini. Nah, dan ini Elsa lagi konsolidasi. Apakah bisa naik lebih tinggi? Harusnya bisa. Masih sabar aja. Yang penting harga sekarang ke 290 ya, cut loss-nya sekitar 7%. Harusnya kemarin beli itu pas dia lagi buy on weakness, saya juga nggak memantau ini ya. Jadi ya ketinggalan juga. Nah harusnya itu pas di 300an ini beli, tinggal cut loss sekali di ball 290. Nah ini kan lumayan sebenarnya, udah 2,5% sampai 3% kalau beli di bawah 300. Nah jadi seperti itu. Untuk Elsa masih sama, kemungkinan juga masih konsolidasi, bisa aja besok candlenya malah merah ya di area ini. Kalaupun naik terbatas ya,
mentok-mentok paling 320. Kalau ke 330 itu terlalu tinggi menurut saya kalau untuk besok, tapi untuk minggu depan ya mungkin aja. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, MACD-nya juga sudah berbelok ya, tidak lagi mengarah ke bawah tapi mulai melandai. Ya lihat besok atau minggu depan lah konfirmasinya. Kalau Elsa melanjutkan kenaikan itu peluangnya 320 terdekat, baru 330. Jadi seperti itu. Untuk Elsa yang punya dari bawah ya, kalau besok candle merah tipis mending profit taking kalau saya. Tapi ya kalau mau hold juga nggak masalah ya, tergantung masing-masing. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 3,72% ke harga 1.530. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas juga cukup bagus ya. Dia bertahan di atas 1.500 ya, ini bisa dikatakan dia false breakdown dan ada peluang besok melanjutkan penguatan, tapi mungkin tipis kecuali volume besar dan bisa breakout 1.550, potensi arah 1.600. Tapi ini kan dia dari tanggal 12 Oktober bulan lalu terus gagal breakout dari 1.550. Tinggal nunggu dia breakout. Kalau kompim lebih aman lagi, kalau kompim 1.600 udah bahkan bisa 1.800 dulu akhir tahun, bahkan bisa lebih. Jadi seperti itu. Untuk Pegas menarik diperhatikan dan ya bisa aja ini membuat swing low karena dia telah membuat lower high di 1.450. Jadi seperti itu. Untuk Pegas apakah bisa spekulasi buy? Kalau mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau Pegas ini turun dari 1.500. Jadi seperti itu untuk Pegas, tapi ini disclaimer on dan targetnya tarik aja 1.600 langsung. MACD-nya juga mulai melandai, bercat di bawah 0 makin tipis dan volume hari ini meningkat. Jadi ya bisa valid lah ini dia breakout ya. Ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk besok mungkin kenaikannya terbatas atau bahkan dia membuat candle merah satu dulu. Nah minggu depannya lihat konfirmasinya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 3.110. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA mantul dari EMA 20-nya. Tapi dengan kondisi seperti ini, MDKA itu kalau dihilangin EMA 20-nya, ini konsolidasi. Range-nya itu 3.000 sampai 3.200. Jadi kalau Bapak Ibu trigger untuk cut loss dengan menggunakan indikator EMA 20, ini udah berapa kali cut loss kan? Kalau dia turun di bawah EMA 200-nya buat cut loss ya harusnya ini sudah berapa kali kan cut loss. Makanya saya juga jarang menggunakan EMA 20 karena ya mengganggu. Kalau membuat stop loss tuh saya lebih suka dengan support dan resisten yang klasik. Nah seperti ini kan harusnya kalau belinya di 3.100 nih masih bisa di hold karena arahnya kan supportnya 3.000, jadi cut lossnya di bawah 3.000 dan target profit di atas 3.200 nih. Kalau Bapak Ibu pakai EMA 20 ya sudah ke trigger. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing lah. Ada juga yang bisa digunakan misalnya EMA 20 di resisten, kalau dia gagal melewati EMA 20 untuk profit taking, itu bisa digunakan. Ya tergantung lah yang mana cocok, kan setiap orang itu ada kecocokannya dengan indikator. Jadi nggak selalu sama, dan juga ada yang menggunakan EMA 50, EMA 20 atau EMA 60, EMA 10, itu kan tergantung juga penglihatan mata dalam menganalisa. Jadi seperti itu ya. Untuk MDKA ya masih bisa turun menurut saya besok. Idealnya belinya ya dekat-dekat 3.000, 3.030, 3.040 sini, dan target profitnya 3.200. Harusnya juga ini ada pantulan. Kalaupun mentok-mentok 2.800, apakah bisa? Kemungkinan sih kecil. Coba ditarik dengan Fibo nih ya. Ya harusnya area ini aja nih 3.050 sampai 3.000 ini 0382.
Kalau ke 2800 itu bisa tapi kecil harapannya. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 1,63% ke harga 935. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT bagus. Dia lagi konsolidasi dan hari ini membuat candle bisa dibilang hammer terbalik, tapi nggak masalah karena memang karakternya seperti itu ya. Nih dia sering membuat candle hammer terbalik terus tapi kemudian naik nih ya. Yang penting kalau mau beli BRPT di 935 nih cut loss saja. Kalau BRPT tutupannya di bawah 900 bisa di 890 atau 895, disesuaikan aja. Dan target profit terdekat itu uji EMA 200 nya di 975 dan 1000. Dan ini kan terlihat BRPT itu lagi konsolidasi. Yang penting sabar aja nih. Dan juga ini terlihat kan BRPT reject trend downtrendnya ini dan dia membentuk candle doji. Sayangnya hari ini body candle hijaunya kurang naik sedikit. Kalau tutupannya di 940 itu menarik, ini ada pola Morningstar, tapi ini kan kurang sempurna. Tapi tetap ada peluang besok lanjut, tapi kemungkinan juga terbatas kenaikannya karena hari Jumat. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup menguat 2,58% ke harga 2.380. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam mantul juga ya dari area 2.300. Dia bertahan tapi dengan kondisi harga nikel hari ini nggak buka ini belum ada candle, tapi candle kemarin nikel koreksi, Antam malah rebound. Tapi lihatlah besok ya bagaimana pergerakannya. Ya pergerakan Antam besok naiknya juga paling uji 2400. Kalau bertahan itu baru bagus. Jadi ini bisa konfirmasi swing low-nya dan ini bisa juga higher low. Nah, bisa seperti itu ya. Pergerakan Antam kalau ditarik dari atas ya sekitaran inilah. Jadi ya menarik buat Antam, tapi harga sekarang juga masih nanggung kalau mau beli. Kalau nyicil juga nanggung ya. Mending nunggu dia breakout, itu lebih konfirmasi. Kalau dia confirm breakout 2400. MACD-nya juga mulai melandai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis dan volume meningkat. Tapi kalau ada yang beli di area bawah ini, ya besok kalau dia candle merah mending profit taking. Takutnya dia turun lagi, dia konsol di area ini. Bisa supportnya 2300 dan resistannya 2400. Kalau mau tetap hot takut ketinggalan kereta juga nggak masalah. Sesuaikan aja ya. Karena market ini dinamis, nggak ada yang tahu besok tuh hijau kah merah. Ya yang penting punya trading plan, itu aja ya. Setiap trading plan itu ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Jadi mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup menguat tipis 0,41% ke harga 4.790. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco ya sayangnya hari ini nggak bisa tutup di atas 4.800. Kalau dia tutup di 4.800 itu cukup bagus. Tapi ya lihat besok, kalau dia besok bisa di atas 4.800 itu menarik. Minggu depan ada peluang kalau market mendukung menutup gapnya di 5.000. Jadi ada peluang untuk Inco profit sekitar 5% ya. Tapi ini disclaimer on, ini hanya pandangan saya. Kalau mau coba spekulasi buy, memang ini belum sampai resisten karena 4790. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya risknya tipis saja nih. Kalau mau ya tinggal cut loss. Kalau misalnya Antam turunnya dari 4.670 atau tarik langsung di bawah 4.600 juga boleh. Ini sekitar 4,58%, target profitnya 4,47%. Nah disesuaikan aja mana yang cocok ya. Apa mau cut loss di bawah 4.700 juga nggak masalah, karena ya kalau dia turun dari 4.700 harusnya dia akan turun lebih dalam dulu, akan mengarah menguji supportnya di sekitaran 4.500 dan 4.400 4.350 ini. Tapi ya
Semoga aja besok dia tutupannya di atas 4.800, minim 4.800 lah besok tutup ya. Minggu depan ada peluang naik menutup gap di 5.000. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk info langsung saja ke saham terakhir, ada Tins yang hari ini ditutup menguat tipis 1,28% ke harga 1.580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins juga bagus ya, nggak terlihat juga oleh saya, dan ya dia bertahan di area neckline 1.550. Apakah ini bisa menjadi swing low-nya? Sepertinya bisa. Kalau Bapak Ibu coba beli kemarin itu buy on weakness ya udah lumayan kan, mungkin dapat 1 sampai 1,5%. Ya kalau baru beli di harga sekarang tinggal cut loss kalau Tins ini tutupannya di bawah 1.550, disesuaikan aja. Dan kemungkinan besar kalau melanjutkan kenaikan minggu depan itu menutup gapnya di 1.660, sekitar 4,93%, dan bisa sampai 1.707%. Jadi cut loss-nya juga tipis aja nih. Cut loss-nya paling sekitar 4,23%. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold lebih bawah ya boleh juga, karena Inco ini kan konsolidasi, yang penting sabar nih. Tinggal nunggu nanti kalau market bullish dan Tins ini breakout 1.700 rally, minim dia bisa ke 2.000. Itu menurut pandangan saya. Jadi seperti itu untuk Tins. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, dan juga bisa DM Instagram Borneo Trader kalau Bapak Ibu mau belajar analisa mandiri, bagaimana cara untuk trading scalping, melihat bid offer, cara screening saham, tahu di mana titik entry dan exitnya, di mana harus cut loss, di mana harus take profit, dan juga bagaimana cara mengindikasi time frame chart yang lebih kecil, dan juga melihat potensi untuk saham-saham yang arah dan ARB. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.